Jalan setapak, batu kerikil tak jadi hambatan bagi Norman untuk menemui Danis kekasihnya. Danis adalah gadis desa yang membuat Norman selalu mabuk kebayang. Parsnya yang cantik rupawan menjadikan Danis sebagai bunga desa di kampungnya. Mereka saling dipertemukan di pabrik tempat mereka bekerja. Karena kebetulan mereka satu divisi, maka Norman juga sering bertemu dengan Danis. 1 tahun sudah, status pacaran disandang mereka. Dan untuk menunjukkan keseriusannya, Norman berencana segera menghalalkan hubungan mereka. Tentu saja niat baik itu disambut baik oleh Danis dan keluarga. Seperti orang Jawa pada umumnya, kedua pihak keluarga akan bermusyawarah untuk menentukan hari pernikahan. Salah satu tradisi orang Jawa adalah ngitung neptu antara kedua pasangan. Dan tak disangka-sangka, hasil dari perhitungan tersebut jatuh pada angka 25. Dan menurut kepercayaan orang Jawa kuno, angka tersebut akan mendatangkan musibah jika dilanggar. Tapi ternyata kepercayaan itu tak berlaku bagi anak muda zaman sekarang. Pikiran yang logis membuat Norman dan Danis nekat melanjutkan pernikahan. Tentu saja setelah mendapatkan restu dari orang tuanya. Tanggal dan bulan sudah ditentukan. Kini tinggal mempersiapkan segala kebutuhan pernikahan. Dan setelah beberapa bulan menunggunya, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba juga. Danis begitu terlihat cantik dengan dandanan rias paes agengnya. Begitu juga Norman. Perawakan tubuh besarnya menjadikannya dia terlihat gagah, bak pangeran dan sang ratu. Hari-hari pernikahan dijalani dengan bahagia, apalagi setelah Danis dikabarkan hamil muda. Suatu malam, Danis memeluk tubuh suaminya dengan manja. Di tangannya terlihat kalender dan dilingkarilah tanggal tersebut. Adalah tanggal paling spesial buat keluarga kecil tersebut. Tanggal 14 Februari tersebut adalah tanggal di mana saksi-saksi momen paling bersejarah dari mulai awal pacaran hingga menikah. Semua dikemas pada tanggal 14 tersebut. Dan mereka berharap tanggal 14 Februari tahun depan ada buah hati yang ikut merayakan hari pernikahan mereka. Sekarang usia kandungan Danis menginjak 7 bulan. Meski perutnya sudah membesar, tapi dia tetap semangat kerja demi membantu perekonomian keluarga dan untuk masa depannya. Begitu juga Norman yang siap mengambil lembur berharap gajinya akan bertambah, mengingat biaya persalinannya tak sedikit. Januari tanggal 29, Danis mendapat cuti libur dari tempatnya bekerja lantaran usia kandungannya yang semakin tua. Entah kenapa, akhir-akhir ini Norman sering memperlihatkan perilaku yang aneh. Dia tak mau lepas dari Danis, bahkan kata-kata yang keluar dari mulutnya seolah Norman ingin pergi jauh. Sebagai seorang istri, Danis hanya bisa menenangkan dan ingin membuktikan bahwa ramalan tentang weton Jawa itu tak benar. Mereka menghabiskan waktu bersamaan, saling menggenggam satu sama lain. Hingga tibalah malam itu. Langit terlihat mendung, tak ada bintang satu pun yang menghiasinya. Jangankan bulan, bintang-bintang malam pun enggan keluar dari sarangnya, lantaran dinginnya cuaca malam itu. Hanya Danislah yang masih terjaga. Dia setia menunggu kepulangan suaminya. Meski jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, pikirannya tak tenang, tak seperti biasanya. Danis terlihat gelisah. Wajah Norman suaminya sering mondar-mandir dalam otaknya. Malam itu Norman sedang lembur menggantikan temannya yang berhalangan hadir. Perasaan Danis semakin tak karuan setelah mengingat wajah suaminya yang pucat sebelum berangkat bekerja. Di dalam kepanikannya, tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari luar. Tanpa apa-apa, Danis langsung membuka pintu.
berharap sosok dari balik pintu adalah suaminya. Dan dugaan Danis benar. Norman telah berdiri tegap di depan pintu. Dengan cepat, Danis pun memeluk tubuh tegap Norman. Tapi aneh, Norman terlihat pucat, seluruh badannya juga dingin. Apalagi Danis mencium aroma melati dan bunga kandil. Aroma yang aneh, karena tak seperti biasanya. Norman hanya diam membisu, tak ada senyuman di bibirnya. Bahkan, bola matanya terlihat kosong. Bau amis darah tercium di hidung Danis, tapi anehnya, tak ada luka sedikit pun di tubuh suaminya itu. Genggaman itu semakin erat. Tiba-tiba angin pun berhembus, begitu kencang dari luar jendela. Danis beranjak berusaha untuk menutup jendela di kamar. Baru saja dia mau menutup jendela, tiba-tiba dia dikagetkan dengan sosok suaminya yang terlihat di luar jendela. Norman pun melambaikan tangannya, dan yang lebih membuat bingung adalah lumuran darah di bajunya. Padahal jelas, sejak tadi Norman duduk di belakang Danis tanpa bercak darah setetes pun di tubuhnya. Karena merasa ada yang janggal, Danis pun menoleh ke belakang, memastikan sosok di luar jendela bukanlah suaminya. Tapi anehnya Norman tak ada di tempat duduknya. Dalam kebingungannya, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dan setelah melihat banyak pesan WA, dia mengucapkan belasungkawa atas berpulangnya Norman ke rumah tua. Dan hal itu pun membuat Danis bingung, karena jelas-jelas beberapa menit yang lalu, Norman ada di sampingnya. Jadi berita itu pun dianggap hanya isapan jempol belaka. Tepat jam 12 malam, tanggal 14 Februari, Danis dikagetkan dengan berita yang keluar langsung dari mandornya. Kabar tersebut mengatakan kalau Norman telah mengalami kecelakaan kerja saat mengoperasikan mesin. Nyawa Norman tak bisa diselamatkan karena terkena sengatan listrik tegangan tinggi dan tubuhnya tergilat pada mesin penggilingan. Mendengar kabar tersebut, Danis seolah tak berdaya. Separuh jiwanya telah pergi mengubur kenangan-kenangan indah bersamanya. Harus kuat, harus sabar, karena kematian adalah takdir yang tak bisa ditolak. Norman membuat anaknya terakhir dengan status anak yatim. Tapi itulah takdir. Semua sudah digariskan oleh Yang Kuasa. Tanggal 14 Februari, hari yang dikenal dunia dengan hari kasih sayang, kini berubah dengan Valentine berdarah. Asa dan harapan berubah nestapa. Danis tak berhenti meneteskan air mata. Tepat setelah 7 hari meninggalnya Norman, Danis terlihat berbunga-bunga. Itu semua bukan tanpa alasan. Sosok yang dirindukan selama ini ada di hadapannya. Bahkan, kali ini Norman terlihat lebih bercahaya. Norman mencium kening istrinya berkali-kali dan mengelus lembut perut besar Danis. Dengan membisikkan sesuatu di telinga Danis, Norman pun berjanji akan selalu menjaganya meski berbeda alam. Danis yang mendengar kata-kata lembut itu hanya bisa mengangguk, dan buliran bening itu pun tak bisa berhenti menetes di pipi lembutnya. Dan ternyata janji itu pun ditepati oleh Norman. Percaya atau tidak, Norman kan selalu datang menemui Danis setiap malam. Bahkan Norman tak segan-segan menggauli Danis. Entah kenapa Danis hanya bisa berpasrah dan menerima ajakan Norman untuk tidur bersamanya. Hampir 5 bulan lamanya hal itu dilakukan Danis dan arwah Norman. Tapi alhamdulillahnya, keanehan diketahui oleh bapak Danis. Kecurigaan selama ini benar kalau Danis telah digauli sosok genderuwo yang menyerupai Norman. Dengan dibantu Mbah Karto, sosok genderuwo itu pun bisa diusir untuk sementara waktu. Karena genderuwo itu adalah makhluk yang nakal dan sedikit bandel. Maka Danis pun dibawa ke sebuah pondok pesantren untuk dipagari agar tak bisa dipengaruhi makhluk jahat tersebut. Rasa cinta yang dimiliki Danis begitu besar hingga tak bisa membedakan mana yang gaib dan mana yang nyata.
kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.